cerit loh. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini kita bawa si Mini Cooper, udah lama nggak dipakai. Semenjak ada si Civic Type R, nih mobil udah jarang banget terpakai. Sebulan nggak ada 2 kali kayaknya ya keluar ya. Nah, jadi hari ini gue bawa si Mini Cooper lagi karena gue mau cuci ya, udah lama nggak dicuci, nggak dibersihin, karena lama nggak dipakai. Plus hari ini kita mau sedikit comparison mobil ini sama sebuah mobil yang sama-sama manual, sama-sama pintunya cuma 2 ya, sama belakang 3. Nah pokoknya nonton terus video ini biar kalian tahu mobil apa itu. Nah guys, sekarang kita udah sampai di workshop. Jadi gue belakangan lagi sayang banget nih sama mobil-mobil gue manual semua ya. Jadi si Mini GP ini mobil manual, Type R juga manual. Entah kenapa gue lagi suka banget sama mobil manual nyetirnya sekarang, karena yang baru-baru memang lebih keren, lebih cepet ya, ngoper gigi. Ada dual clutch transmission, ada yang matic, cuman gue tetap lebih sayang manual. Nah, mobil ini sendiri kita udah pernah review ya, waktu itu udah pernah tes juga di track, waktu itu bareng sama Mas Fitra Eri. Yang belum nonton videonya bisa nonton nih di link yang ini, ada di YouTube kita juga. Nah, jadi mobil ini masih sangat terjaga ya, walaupun jarang dipakai sekarang. Kilometer gue masih di bawah 15.000, dan juga kayak ganti oli, ganti filter gitu-gitu mah tetap gue lakuin. Jadi ini salah satu mobil kesayangan gue yang menurut gue cukup spesial. Tapi ternyata di tahun 2022-2023 ada yang lebih spesial lagi nih guys dari mobil ini. Ada mobil yang dikeluarkan 1600 cc, powernya udah 260 horsepower dari pabrikan. Udah gitu all wheel drive lagi ya, jadi gripnya jauh lebih mantap. Kalau ini kan penggeraknya front wheel drive, tapi mobilnya ini katanya lahirnya dari generasi yang apa ya, di-develop untuk mobil rally. Nah, kira-kira tahu nggak mobil apa tuh? Langsung aja yuk kita lihat, karena ini mobil yang pertama masuk ke workshop kita untuk kita tuning upgrade. Yuk kita lihat. Ini dia guys, mobil yang gue bilang tadi. Ini adalah sebuah Toyota GR Yaris tahun 2022 apa 2023 ya, tahun 2023. Kilometer masih kecil banget sih, di bawah 1000 km, dan servis pertamanya langsung di sini ya. Jadi kita ganti-ganti oli, kemarin kita ganti oil filternya HKS, oli mesinnya kita ganti pakai Q8 juga. Nah, ini mobil jadi ketika datang sudah ada beberapa parts modifikasi ya, seperti penggantian intake, blow off valve, lalu exhaust full system, tapi check engine menyala. Jadi kalau di mobil-mobil GR Yaris ketika kita ganti full exhaust system akan membuat check engine nyala, karena rear auto sensornya membaca, jadi tidak ada katalik ya ibaratnya ya. Jadi CO-nya terlalu tinggi dianggap kayak katalik rusak. Nah makanya kemarin kita sarankan sekalian kita remap, kita up sedikit powernya biar lebih enak, karena ini mobil spesial. Gue tahu tenaganya standar 260. Setelah dimodif ini kita nggak tahu nih berapa. Langsung aja kita akan tes power run, kita tuning, dan nanti kita akan tes lagi di jalan. Guys, jadi mobil ini bener-bener spesial ya. Jadi cuma 3 silinder 1600 cc. Tapi yang gue kaget, power standarnya aja sudah mencapai 227 wheel horsepower. Oke, 227. Ini memang bukan full standar ya, udah ada penggantian intake, downpipe, dan juga muffler. Tapi kalau standar banget sih feeling gue sekitar 200 to 210 kali ya wheel horsepower-nya. Nah, ini udah ganti intake, exhaust. 227 itu setara dengan Civic Type R standar yang FL5. Nih, bayangin aja nih. Ini adalah dyno chart daripada Civic Type R FL5 dengan power 2000 cc, turbo lebih besar. Turbonya nggak lebih besar juga sih, mungkin ya turbonya mungkin kurang lebih ukurannya sama-sama juga. Tapi ini 3 silinder, yang itu 4 silinder. Powernya bisa beda, cuma 2 horsepower. Jadi menurut gue ini sebuah kemajuan besar ya. Cuma ganti intake,
exhaust saja power udah bisa sama dengan Type R yang masih standar. Oke, setelah kita tuning, kita bisa lihat ini tuningan kita ya. Jadi mappingnya masih yang soft juga, nggak mau dipol-polin karena mobil baru belum sampai 1000 kilo. Dan intercooler juga masih standar. Sini kita udah dapat sekarang power sampai 244 wheel horsepower ya. Dan yang gue rasa dari mobil ini seperti pada mobil-mobil bawaan pabrik ya, jadi bawahnya tuh masih agak rada kurang kalau kita lihat. Dan di sini kita tambahin ya powernya, jadi sehingga power dan torsi udah didapat dari RPM bawah nih. Tuh torsinya di mana aslinya tuh rasanya agak kayak laggy ya, turbonya tarikannya tuh baru berasa di RPM 4000-an, torsinya sekarang kita dapat torsi yang sama yang tadinya di RPM 4000, sekarang kita udah dapat di 2900, sehingga rasanya tuh lebih responsif. Dan juga ketika kita gas di sini di RPM 3300 aja kita udah dapat naik torsi cukup banyak ya, dari yang asli 287 sekarang dapat sampai 352 Nm on wheel. Ini all wheel drive loh guys ya, 4 wheel drive. Nah, mesin powernya juga yang tadi aslinya tadi 227, sekarang kita dapat powernya sampai 244. Dan kita bisa lihat sampai RPM atas powernya tuh masih nahan. Dimana aslinya di sini kelihatan nih ditahan banget ya, powernya diturunin. Di sini kita dapat lebih besar. Engine powernya yang aslinya tuh sekitar udah dapat berapa nih? 300 horsepower ya on engine setelah penggantian intake exhaust. Sekarang kita capai sampai 329 horsepower on engine. Sadis ya guys ya, mobil 4-wheel drive kecil, powernya bisa sama dengan mobil yang cc-nya lebih besar. Ini menurut gue sebuah kemajuan yang banyak di mobil direct injection, teknologinya ini bagus banget. Nah, gue penasaran, rasanya mobil sekecil ini, tenaganya udah push 330 HP, rasanya kayak gimana nih? Langsung aja yuk kita tes. Nah, udah minta izin sama yang punyanya, sekarang kita mau tes dulu ya, mobil ini di jalan rasanya kayak gimana nih. Jujur ini pertama kalinya gue ngetes mobil GR Yaris ya. Menurut gue dalamnya sih cukup lega juga nih buat orang dengan tinggi 179 seperti gue nih. Nggak terlalu mepet gitu loh. Jadi biasa kalau naik mobil-mobil kecil itu kan takutnya mepet. Tapi memang mobil ini jok belakangnya sih kalau kita lihat nggak terlalu banyak lega ya. Jadi kayaknya makan untuk dibawa hari-hari bersama keluarga kayaknya agak impossible lah. Mobil ini pakai berdua apa sendiri masih bisa. Bantingannya untuk shock standar udah ganti velg, menurut gue ini enak banget. Jadi tidak terlalu keras, karena biasa mobil makin short wheelbase, makin pendek gitu ya, itu akan menjadi keras waktu kena guncangan bantingan. Nah ini polisi tidur, dihantam apa gitu juga masih enak-enak aja sih, masih empuk. Mobil segede gini, velgnya bisa pakai 18 inch yang dengan lebar 8, 9 gitu, menurut gue akan sangat berpengaruh terhadap track width-nya ya, terhadap track grip-nya. Jadi waktu kita nikung gitu, pasti enak banget nih pakai mobil dengan velg 18 tapi bisa lebar gitu. Kita sekarang langsung aja tes keluar, kita rasain tenaganya setelah kita udah remap kayak gimana nih. Ada logo WRC nih. Di sini ditulis tuh Develop for FIA World Rally Championship. Wah, jadi memang bener-bener GR Yaris itu lahirnya tuh karena Toyota mau turun lagi di balap rally, tapi mereka harus bikin satu mobil yang ibaratnya dibikin juga versi mass production-nya gitu. Jadi ini sama seperti STI dan juga Evo ya. Kala itu dulu dimana mereka mau turun tapi harus ada mobil benerannya yang bisa dipakai dijual untuk umum. Makanya dari mobil yang di-develop untuk rally jadi mobil harian pasti ya enak banget, sasisnya bagus, suspensinya semuanya. Karena versi yang balapnya pun dasarnya ya mobil ini. Jadi buat dipakai harian rasanya tuh udah kayak naik mobil semi balap lah ya, nggak balap-balap amat. Karena kalau yang ini transmisi masih manual, 6 percepatan. Terus kita bisa lihat juga nih ada beberapa fitur keren ya. Di sini ada tombol IMT, traction off, dan ini apa nih? Ini kayaknya auto start stop ya. Start stopnya jadi fitur-fitur yang kepake buat harian tuh ditambahin juga gitu loh. Nah yang IMT ini menarik nih, kayaknya ini adalah auto blip ya kayaknya. Biasa kan kalau kita turun gigi tuh otomatis dia akan ngegas sendiri. Seharusnya ini fitur yang dinamakan IMT itu adalah fitur yang itu tuh. Kalau kita compare dalamnya dibandingin dengan Civic Type R baru ya tentu beda jauh ya. Kita bisa bilang dalamnya ini terlihat masih plain aja gitu loh, biasa aja.
Kalau di Type R baru rasanya tuh bener-bener sebuah mobil sport yang apa ya, udah kayak ke Eropa-Eropaan gitu. Kalau ini ya mobil JDM seperti ini nih, dari dulu sampai sekarang ya panel-panel biasa, ininya juga masih plastik nih ya, trim-trimnya plastik, sininya udah soft touch, dan TV-nya ini menurut gua nggak proporsional banget gitu loh, bentuknya nih masih kayak jadul banget ya. TV-TV-nya nih tombol-tombolnya, menunya nggak, untungnya udah touchscreen sih, tapi ini khas Toyota banget gitu ya, ini biasa aja. Dan seharusnya untuk mobil seperti ini dikasih ini dong, apa namanya, tampilan untuk memperlihatkan seperti oil temp, boost pressure, segala. Sayangnya di mobil ini kayaknya nggak ada ya. Nah, ini menurut gue mending sekalian nanti mountingnya dijadiin semacam kayak apa ya, race display, di mana kita bisa lihat parameter mesinnya. Kayaknya itu jauh lebih keren dibandingin dikasih infotainment yang kayaknya biasa banget gitu. Tapi beli mobil ini bukan mencari kenyamanan ataupun multimedia. Yang beli mobil ini pasti kepingin banget yang ngerasain namanya sensasi mobil balap ya, yang bisa dipakai hari-hari. Soal nyaman, menurut gue cukup nyaman joknya ya. Ini posisi duduk tuh seperti ini, rasanya enak-enak aja. Ininya juga pas, paddingnya kanan kiri, dan kita badan berasa di lock waktu lagi duduk di jok ini. Steering position dan steering bahannya juga cukup premium ya, leather dengan logo ada GR-nya. Sekarang semua Toyota ada GR-nya, tapi biasanya Fortuner GR. Nah, kalau yang ini GR Yaris, jadi GR itu ada di depan. Beda ya. Itu seperti AMG, ada AMG yang ditaruh di depan sama ada yang di belakang, logonya itu totally beda. Karena yang mobil ini benar-benar Gazoo Racing punya development, di mana mobil ini memang beneran bakal dipakai balap gitu. Panel setirnya sendiri nggak terlalu banyak ya, tombol switch-switchnya, yang penting bisa angkat telepon, menu kanan kiri, ini untuk ngeganti menu yang ada di tengah nih. Di sini displaynya cukup bagus, gabungan antara analog dan digital ya. Di sini kita bisa lihat trip meter, terus AWD system. Oh, di sini ada ininya nih, temperaturnya, dan juga untuk boost turbo ternyata ditaruh di sini nih. Terus bagian kanan nggak banyak, ini nggak tahu buat apa ya, mungkin nanti ke depannya bisa ditambahin, tapi audio, multimedia semua bisa diakses semua dari setir ini ya, udah cukup oke sih buat mobil yang bisa dipakai harian. Oke, jalanan di depan kita udah kosong, kita coba akselerasi, gigi 1. Oh, wah gila. Wow. Ini kencang banget guys. Buat mobil 1600 cc akselerasi kayak gini sih, ini gokil. Ini rasanya lebih kencang daripada Civic Type R standar ya, dengan cc 2000 cc ini jauh lebih kencang. Jadi torsi bawahnya tuh nendang banget, seperti yang tadi kita bisa lihat di dyno chart, dari RPM 3000 tuh sekarang udah nendang, jadi ya langsung berasa sampai kepental ke belakang. Dan juga akselerasinya sampai atas tuh power smooth, jadi nggak berasa mobil 1600. Rasanya tuh kayak mobil 2500 cc gitu kali ya. Jadi narik terus sampai atas, wah enak banget. Perpindahan giginya juga cukup oke, walaupun ini belum short shift, tapi masuknya tuh paten gitu loh. Waktu kita naik turun, dan fitur IMT-nya ini juga tuh, waktu kita turun gigi, dia jadi otomatis ngeblip. Dulunya gue nggak terlalu suka dengan fitur itu, tapi ternyata setelah ngerasain di Civic Type R itu sangat ngebantu banget sih buat turun gigi. Jadi waktu kita turun gigi, RPM nggak langsung ini ya, ngeraung tinggi gitu. Dia akan ngebantu blip dikit buat ngebalance, jadi lebih enak buat dipakai harian. Nah, sekarang kita ngejajal jalan-jalan yang agak rusak nih ya. Daerah utara ini banyak banget jalan yang rusak. Menurut gue agak stiff, tidak nyaman ya. Jadi kalau dibandingin sama Yaris biasa, pasti ini mobil stiff banget rasanya. Tapi masih enak buat dipakai. Karena mobilnya cukup pendek, cukup kecil. Ya pasti ekspektasi gue tuh kalau kayak di Mini Cooper, itu udah kayak gerobak rasanya. Tapi di mobil ini enggak loh. Memang mobil yang di-develop buat rally, beda banget. Kita coba lagi. Itu tadi kita akselerasi dari gigi 3, RPM 2000-an aja dicolek, udah langsung narik seperti itu. Tuh. Turbo lag-nya bisa dibilang udah hampir hilang guys. Jadi sebelumnya waktu standar kemarin gue sempet coba, salah gigi aja ya, pokoknya gigi 2, gigi 3 start dari RPM 2000 digas tuh nggak kelar-kelar gitu. Rasanya turbonya datangnya telat banget. Nah, sekarang gigi 3 nih lagi, RPM 2000, gas. Oh. Badan kita udah langsung ketarik ke belakang.
Kalau lagi nih kita tes gigi 2. Oh gila-gilaan. Kenceng loh guys, ini beneran kenceng ya. Jadi karena 300 HP, 330 HP ya, 2000 cc itu biasa udah pasti minimal. Ini mobil 1600 cc bisa dapat tarikan seperti ini sih top, enak banget. Brake-nya juga udah cukup banget rasanya karena aslinya tuh udah depan belakang tuh udah kaliper yang big brake gitu ya, dan juga dia punya rotornya itu two-piece rotor, jadi buat dipakai track gue yakin sih cocok banget sih mobil ini sih. Menurut gue sendiri mobil ini dengan range harga yang dia masukin dulu dari Toyota itu adalah 850 juta sih cukup worth it ya, dibanding ngambil GR86 ini jauh lebih kencang, jauh lebih stabil. Tapi kalau kita ngomong lebih fun, mungkin ya GR86 juga seru karena bodinya pendek dan juga bisa dipakai drift ya. Memang dua purpose yang berbeda, tapi mobil ini sendiri buat yang kepingin lebih safe, rasanya menurut gua ini jauh lebih worth it sih. Karena di bagian pengereman oke, akselerasi juga oke. Standarnya aja ini masih pakai standar intercooler aja, tidak ada masalah dengan cooling ya. Jadi udah sangat bagus banget. Dan blok mesinnya juga pasti udah spesial banget karena 1600 cc, 3 silinder, berpower 260 HP pabrikan, itu tuh rasanya udah seperti kayak punya AMG yang A45 tuh ya, 4 silinder tapi bisa power 360. Nah ini versi kecilnya tapi lebih lebih raw lah gitu kalau mobil ini. Minusnya sendiri mobil ini yang dari tadi selama gue setir gue temuin adalah posisi pedal kirinya ya. Ini dari tadi bikin nyangkut-nyangkut terus di kaki. Buat gue agak susah nih karena posisi di sininya nih mepet banget ya. Kalau pakai sepatu yang tebal apa lebar, ini susah banget nih nginjak koplingnya dari tadi. Jadi begitu kita taruh kaki kita di rest yang buat kaki kiri itu, begitu mau nginjak lagi selalu nyangkut dari tadi ke koplingnya. Jadi memang mungkin dibikin buat orang yang tidak terlalu tidak terlalu pakai banyak taruh kaki kiri di rest areanya. Terus yang kedua yang gue kurang suka adalah ketika gue ngelihat spion, kelihatan itu ya white body fendernya itu sticking out begitu, kelihatannya jadi kayak bukan mobil sedan gitu loh. Jadi bisa dilihat stick out keluar. Personal ini aja sih ya, menurut gue kurang begitu cakep gitu dilihatnya. Tapi kalau begitu dilihat dari luar sih keren-keren aja. Dan yang ketiga, ini buat naruh barang-barang tuh susah banget ya, karena bentuk ininya nih kayak bagian samping sini buat taruh tangan pun juga nggak enak. Yang nyangkut sini, ini jauh nih posisinya. Terus untuk naruh cup holder ya, ini cuma 2 kecil begini, bahkan mau naruh handphone aja 1 aja udah penuh. Tapi itu nggak terlalu penting karena sebenarnya yang kita rasakan di mobil ini adalah performance-nya ya. Jadi handling, performance, dan juga untuk di-upgrade ini sebuah bahan yang sangat bagus menurut gua. Karena banyak banget di luar sana, di Amerika, di Australia, di Jepang, mereka tuh bikin mobil ini bahkan sampai ada yang power sampai 700 horsepower gitu ya, tentunya dengan penggantian turbo dan blok fuel system gitu. Tapi buat Anda yang kepingin cari mainan, sekarang ini nih mobil ini udah nggak bisa dibeli nih sayangnya nih. Di Toyota mereka udah nggak ngeluarin lagi, dan yang tersedia pasti dari reseller ataupun dealer used car gitu ya, yang dimana harga bekasnya aja sudah di atas 1M. Jadi untuk memilikinya ya cukup harus ngadu nasib ya. Atau mungkin kalau ada teman yang punya dia nggak bisa bawa manual, bisa ditawar, nah mungkin bisa jadi opsi untuk ngebeli mobil ini. Dan satu hal terakhir yang menurut gue agak cukup mengganggu itu adalah getar mesinnya ya, karena dia cuma 3 silinder gitu. Tentunya kalau ganjil silindernya pasti mesinnya idle-nya agak sedikit getar. Ini berasa banget karena biasanya kita pakai mobil yang paling nggak 4 silinder, 6 silinder, apa 8. Jadi idle-nya pun ada berasa kayak Itu hal yang sama yang terjadi kayak waktu coba Nissan March dulu tuh, Rise yang udah turbo, juga BMW X1, Mini Cooper, kalau 3 silinder tuh rasanya agak sedikit kasar aja sih ya. Sebenarnya bukan kasar, memang seperti itu kalau 3 silinder. Dan yang terakhir adalah couplingnya. Jadi engagement-nya itu ngejedak-jedak banget. Jadi angkat dikit aja udah duk begitu ya. Jadi kalau kita begitu ngangkat kopling dikit nggak barengin sama gas, itu biasanya mobilnya jadi kayak nyentak, ngejedak, atau mati mesin. Ya tapi itu masalah biasa apa enggak aja. Kalau udah biasa pasti bisa-bisa aja bawa mobil ini. Oke.
sedap banget tarikannya pokoknya ya. Tiap kali ditarik bikin kita tuh rasanya tuh ngilu-ngilu dikit gitu loh. Nah sekarang kita udah balik sampai workshop lagi. Gue mau bandingin dikit nih antara si GR Yaris, kita banding sama si Mini GP ya. Keduanya kita bisa lihat kayaknya secara panjang sih kurang lebih mirip nih ya. Jadi mobilnya ini sama-sama bantet, bogel, kecil, makanya rasanya lincah dan juga cepat. Tapi kalau untuk tinggi tentu GR Yaris lebih tinggi ya, karena dia dari yang namanya untuk rally dia butuh travel shocknya tuh lebih panjang. Makanya di sini posisinya kita bisa lihat ya. Yang ini tapi yang ini udah kita ceperin juga, kita ganti shock yang untuk track. Nah kalau ini kayak shocknya masih standar nih. Tapi kalaupun diceperin juga tentu posisi spionnya masih lebih tinggi daripada Mini Cooper. Remnya kita bisa lihat ya, ini spesial banget yang gue bilang nih. Ini kaliper 4 piston, kita bisa lihat ya. Ini kayaknya yang bikin Brembo. Dan juga piring rotornya itu two-piece rotor. Jadi antara disknya sama bagian center bell housingnya ini kepisah. Jadi ketika panas tuh dia bisa misahin antara piringan punya panas dan juga tengahnya. Terus bagian belakang kita lihat. Nah bagian belakang nih agak sedikit kontroversial ya. Jadi banyak yang suka, banyak yang enggak juga. Karena posisi pantatnya tuh tinggi banget gitu di atas lampunya. Tapi menurut gue sih keren-keren aja ya. Apalagi udah ganti knalpot, tentunya kelihatannya juga lebih sporty. Dan lampu ininya nih, udah LED bar gini juga menurut gue cukup bagus. Tapi di bagian belakang ini menurut gue kalau wing belakangnya ini lebih tinggi ya, spoiler lebih tinggi pasti jauh lebih keren. Tapi banyak kok aftermarket parts yang ngeluarin buat ganti spoiler belakangnya sehingga posisinya lebih gede lagi, lebih tinggi lagi. Nah bagian ininya nih yang cukup kontroversial juga ya, jadi kotak. Kelihatan kaku banget dan tadi kita lihat dari kaca spion, ininya nih stick out banget keluar gitu ya. Tapi ini memang diperlukan untuk mendapat bagian belakang tuh velg pakai bisa lebar gitu loh. Karena dia ruangannya tuh ada. Nah kalau Yaris biasa kan paling cuma sampai sini ya velgnya masuk banget ke dalam. Makanya ini handlingnya bisa enak, salah satunya karena ini. Tapi kalau setelah gue lihat-lihat lagi, gue masih lebih suka tampilan belakang Mini Cooper kita ya. Jadi jauh lebih sporty, wingnya pun ini karbon bawaan pabrik, dan diffuser-diffusernya posisi bentuknya juga lebih sporty. Tapi performanya gue suka GR Yaris. Jadi gimana ya? Bingung nih guys. Gimana menurut kalian? Apakah worth it untuk gue upgrade dari mobil ini ke situ? Atau kalau lebih baik tetap simpan yang ini aja? Kasih komentar dong di kolom box di bawah. Dan apabila kalian punya GR Yaris dan masih standar-standar aja, kayaknya agak sayang ya. Menurut gue itu mobil yang cukup berpotensi. Enak banget buat di-upgrade. Jadi kalau kalian pingin mobil kalian dibikin larinya powernya paling nggak seperti mobil tadi, langsung aja guys bawa ke workshop kita. Nanti kita konsult dan juga kita diskusikan apa aja yang kira-kira kita akan pasang sehingga bikin mobil kalian lebih optimal dan jauh lebih fun to drive. Oke guys, hari ini pokoknya gue seneng banget ya. Gue udah bisa ngerasain GR Yaris yang udah kita modifikasi juga. Nah berikutnya kira-kira mobil apa nih yang gue harus bahas? Kasih komentar lagi dong di kolom box di bawah biar kita ada rekomendasi untuk bahas mobil apa berikutnya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Gue pamit diri dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you guys.